أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Uyaswana dengan nomor NIM 21140505012. Baiklah, saya dari Pasek PDIA. Baiklah, video ini saya buat digunakan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Tafsir Karbani dengan dosen pengampu Bapak Zuhadi. Baiklah, pada sesi kali ini saya akan mencoba menjelaskan ayat ke-12 dari materi yang sudah diberikan oleh Bapak Zuhadi, yaitu dengan surat Ali Imran ayat 4 dan 100. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Pertama-tama mari baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul 'azim. Tadi itu yang akan kita bahas yaitu surah Ali Imran ayat 104 dan 102. Setelah saya kita masuk ke penafsiran ayatnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian penafsirannya, yaitu surah Ali Imran ayat 104. Yang pertama yaitu wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa takum, dan hendaklah ada minkum dari kalian umat, hendaklah ada dari kalian umat yad'una, yang mereka itu menyeru, ilal khair, pada kebaikan. Dan hendaklah ada dari kalian umat yang mereka itu menyeru pada kebaikan. Maksudnya dia pada kebaikan. Wa ya'muruna, dan menyuruh bil ma'ruf, dengan kebaikan. Maksudnya perintah pada hal-hal yang baik, melakukan hal-hal atau perbuatan yang baik. Wa yanhauna, dan mencegah 'anil munkar, dari perbuatan munkar atau yang jelek. Jadi hendaklah ada dari kalian umat itu menyeru pada kebaikan, yaitu menyuruh atau perintah pada
perbuatan baik, hal-hal yang baik, dan mencegah atau melarang pada atau dari hal-hal yang mungkar atau yang jelek. Wa ulaika humul muflihun, wa ulaika dan mereka itulah mereka al-muflihun, mereka di sini yaitu orang-orang yang menyuruh pada kebaikan, yaitu maksudnya memerintahkan pada perbuatan yang baik serta mencegah pada perbuatan-perbuatan yang keji atau mungkar. Nah, mereka itulah yang disebut orang-orang yang benar. Baiklah, selanjutnya masuk ke ayat yang ke-110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kuntum ada kalian khayra ummatin sebaik-baiknya umat. Dan adapun kalian itu sebaik-baiknya umat yang paling baik di antara umat yang lain, ukhrijat yang dilahirkan linnas bagi manusia, ta'muruna yang perintah atau menyuruh kalian bil ma'ruf dengan kebaikan. Jadi kalian itu adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan bagi manusia, yang mana mereka itu perintah pada kebaikan, memerintahkan pada hal-hal yang baik. Wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Tanhauna dan melarang atau mencegah kalian 'anil munkari dari perbuatan munkar atau hal-hal yang jelek, wa tu'minuna dan beriman kalian billah pada Allah. Kalian itu sebaik-baiknya umat, yang mana kalian itu dilahirkan dari manusia yang perintah pada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang munkar dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Walau dan kalau amana telah iman ahlul kitabi, para ahli kitab, lakana niscaya ada khairan lebih baik lahum bagi mereka. Dan seandainya si para ahli kitab itu sudah beriman, maka hal yang mereka beriman itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Minhum, dari mereka, al-mu'minun, orang-orang yang beriman, wa aktsaruhum dan kebanyakan mereka, al-fasiqun, orang-orang fasik. Padahal dari kebanyakan mereka itu tuh beriman, tapi kebanyakan dari mereka yang banyak itu, mereka itu adalah orang-orang fasik. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam penjelasan dari surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Sebelumnya ayat 140, ayat ini bercerita tentang dakwah atau pendidikan. Di ayat 104 ditegaskan bahwa hendaklah ada dari kamu, maksudnya umat Islam, berarti wal takum minkum ummatun. Di sini tuh maksudnya umatnya itu umat Islam. Itu tuh menjadi fardu kifayah hukumnya, satu umat atau segolongan umat. Jadi Allah memerintahkan umat Islam untuk membentuk segolongan orang atau kelompok khusus gitu, yang mereka menyuruh kepada kebaikan.
yad'una ilal khair. Mereka menyeru kepada kebaikan. Mereka mengajak, maksudnya di sini menyeru pada kebaikan itu mereka mengajak pada kebaikan, pada perbuatan baik. Di sini dijelaskan wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka mengajak pada kebaikan. Maksudnya di sini menjadi kelompok yang berbuat baik atau berdakwah pada kebaikan. Mereka memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Perintah pada kebaikan dengan jalan yang baik di jalannya Allah, perintah pada hal yang baik yang mengandung kebaikan. Mereka lalu wa yanhauna 'anil munkar. Di sini mereka mencegah dari perbuatan mungkar atau perbuatan dosa atau salah, perbuatan salah yang berakibat dosa. Nah, di sini pekerjaan mereka tidak hanya mengajak pada kebaikan, tetapi juga mencegah pada atau dari perbuatan buruk atau mungkar. Ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung atau menang. Ini keberuntungan itu menjadi milik mereka ketika mereka sudah menjadi umat yang khusus yang pekerjaannya adalah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menjadi orang-orang yang beruntung bila mereka sudah mengerjakan hal-hal tadi. Seperti yang pertama, menyeru pada kebaikan. Yang kedua, perintah pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Itu ayat 104 tadi. Yang ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wahai kamu umat Islam adalah sebaik-baiknya umat. Maksudnya penjelasannya di sini, wahai umat Islam, sesungguhnya kamu itu adalah umat yang terbaik di antara semua umat yang ada. Dalam ayat ini umat Islam merupakan umat yang paling baik, umat yang terbaik dari umat yang baik. Nah, tidak hanya itu saja, melainkan ada beberapa karakter yang mana itu juga menjadi syarat atau acuan atau sesuatu yang dapat menjadikan dia disebut khairu ummah. Kayak khairu ummah itu bukan sekedar julukan untuk kaum muslimin, tetapi ada ciri khusus kenapa umat Islam itu disebut sebagai khairu ummah. Lalu apa saja hal yang dapat menjadikan umat Islam itu umat yang terbaik? Apa saja syaratnya? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf. Kamu adalah pertamanya ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dihadirkan bagi manusia. Lalu apa yang menjadikan Islam itu terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Yang mana jika kamu itu perintah atau menyuruh pada kebaikan atau mengajak kebaikan. Jadi kerjaanmu itu mendidik, berdakwah, sehingga kebaikan menjadi tersebar, dipahami dan dilaksanakan oleh orang-orang yang kamu didik. Mengajak pada kebaikan itu membawa pada hal-hal yang berbau-bau positif, seperti misalnya perintah untuk sholat, perintah untuk bersedekah dan sebagainya. Yang kedua, hal apa yang bikin dia itu menjadi umat yang terbaik, ciri khas bagi si umat ini? Yang kedua yaitu watan hauna 'anil munkar, dan kamu mencegah dari perbuatan mungkar, mencegah pada hal-hal yang bersifat kemungkaran, mencegah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang mengarah pada perbuatan dosa. Jika ada yang mengarah ke arah kemungkaran, maka hindarilah, kemudian cegahlah. Lalu wa tu'minuna billah, kamu berimanlah kepada Allah. Percuma kalau seandainya dia sudah menyeru pada kebaikan, sudah perintah pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, tapi dia tidak iman, maka jika dia tidak iman, maka dia tidak bisa dikatakan khairu ummah.
meyakini di sini yang kamu beriman kepada Allah itu maksudnya meyakini Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian mengikuti segala ajaran-ajarannya baik berupa perintah maupun larangan. Karena 3 hal di atas, apa sih tadi? Yang pertama perintah pada kebaikan, mencegah kemungkaran, serta iman kepada Allah. Nah, yang 3 ini umat Islam bisa dikatakan sebagai khairul ummah atau umat terbaik. Dari sekiannya orang-orang ahli kitab, sekian banyaknya orang ahli kitab, berarti maksudnya dulu walau amana ahlul kitab bila kana khairal lahum minhumul mu'minna wa aktsaruhumul fasiqun. Dan sekiranya orang-orang ahli kitab, maksudnya orang-orang yang beragama, orang ahli kitab ini maksudnya orang-orang yang punya agama, yang agamanya ini sebelum datangnya Islam. Jadi itu agama orang ahli kitab ini ada sebelum Islam, itu ada orang yang beragama sebelum datangnya Islam, telah beriman. Dan sekiranya orang-orang ahli kitab telah beriman, maka hal itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan sebagian mereka orang-orang yang iman, tapi dari sebagian mereka yang tadi iman, si ahli kitab ini iman, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik gitu. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari surat Al-Imran ayat 104 dan 110 ini, dari kedua ayat ini disimpulkan kandungan pendidikannya. Ayat ini membahas tentang yang pertama ada kewajiban mendidik, mengajar atau berdakwah, atau harus adanya pendidik. Kenapa? Karena kan kayak dipandu sebagai pemandu. Karena kan tadi ada perintah pada kebaikan, berarti kan sebagai orang yang mengajak itu tuh berarti kita diminta untuk menjadi pendidik. Nah, yang kedua selanjutnya ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sama dengan dakwah tadi, peran pendidik itu menyampaikan kebaikan dan menjauhi atau melarang pada keburukan. Nah, jadi tuh di sini ada nahi mungkar dan amar ma'ruf, ini adalah tujuan atau hal yang diajarkan oleh si pendidik kepada peserta didiknya. Itu berupa perintah pada kebaikan dan mencegah pada perbuatan mungkar. Yang ketiga ada pendidikan itu syarat untuk menang atau unggul. Itu terdapat dalam kalimat wa ulaika humul muflihun. Mereka orang yang sudah wa tanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf. Nah, itu tuh termasuk orang-orang yang unggul. Jadi itu ayat 104 itu berisi pelaku atau orang yang melaksanakan tanggung jawab itu. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dari tafsir ini. Semoga bisa menambah pengertian atau wawasan, juga semoga bisa menjadi tambahan bahan ajar yang bisa dibahas lagi ke depannya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam penyampaian saya. Saya tutup dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.